tentang batu akik kecubung yang terkandung di dalam batu akik kecubung tersebut. Apakah batu akik kecubung ini bisa dipakai sebagai sarana proteksi seperti halnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya kembali akan mengulas sedikit tentang batu akik kecubung dikarenakan adanya sebuah pertanyaan yang mengenai tentang batu akik kecubung. Ya, untuk batu akik kecubung ini memang tidak asing lagi, sudah terkenal sejak zaman dahulu hingga sekarang, yang mana batu akik kecubung ini dipercaya turun-temurun sebagai sarana untuk pengasihan, untuk daya tarik, daya pikat, penglaris, juga sebagai keberuntungan. Entah itu hanyalah sekedar mitos atau fakta, tentunya sahabat-sahabat sendiri yang bisa menjawabnya, khususnya buat sahabat-sahabat yang memiliki batu akik kecubung yang memang bagus kualitasnya dan juga kuat energi secara alami yang terkandung di dalam batu akik kecubung tersebut. Karena tidak semua batu akik kecubung bertuah, dikarenakan setiap benda apapun di muka bumi ini, termasuk salah satunya akik kecubung sesuai di dalam tema kali ini, setiap batu akik kecubung mempunyai tingkatan energi yang berbeda-beda sesuai dengan kualitas batunya. Intinya begitu, teman-teman. Makanya tadi saya bilang tidak semua batu akik kecubung bertuah. Mungkin kita bisa membeli atau mendapatkan batu akik kecubung yang natural, yang memang benar-benar asli natural batu akik kecubung, baik dari segi bahannya ataupun warnanya. Tapi untuk jenis batu akik kecubung yang memang benar-benar berkualitas, menghimpun energi yang cukup kuat di dalam batu tersebut, tidak semuanya batu akik kecubung bisa sesuai dengan mitos atau bisa sesuai dengan fakta secara alami yang telah dipercaya turun-temurun sejak zaman dahulu hingga sekarang. Ya, untuk batu akik kecubung yang katanya memiliki kekuatan atau energi yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana pengasihan atau daya tarik, ini memang umum dan tidak asing lagi di telinga kita bahwasanya memang secara alami energi batu akik kecubung ini berpotensi sebagai daya tarik secara alami yang biasa disebut dengan pengasihan secara umum. Namun untuk kekuatan alami yang terkandung di dalam batu akik kecubung yang biasa disebut dengan istilah pemikat, pemikat ini berbeda dengan daya tarik, teman-teman. Karena kalau daya tarik ini arahnya ke pengasihan secara umum, sedangkan pemikat ini arahnya ke sebuah pelet yang biasa disebut dengan bahasa pelet atau penarik lawan jenis. Kalau batu akik kecubung dipakai sebagai sarana pemikat atau pelet, ini tidak bisa secara alami. Kalaupun bisa, itu ada hubungannya dengan energi atau kekuatan dari kodam yang sesuai dengan akik kecubung atau yang sevibrasi dengan akik kecubung, sehingga kodam tersebut cocok dan mau sehingga bisa selaras dengan akik kecubung dan akik kecubung tersebut bisa dipakai sebagai sarana pelet atau pemikat. Baik, langsung saja ke temanya sesuai dengan pertanyaan. Apakah batu akik kecubung ini bisa dipakai sebagai sarana proteksi seperti halnya fosil gali kelor ataupun fosil gali asem dan seperti halnya batu badar besi? Ya, jawaban dari saya untuk jenis batu akik kecubung tergantung dari jenis kecubungnya. Karena batu akik kecubung ini banyak, variasinya banyak, termasuk yang sangat terkenal sekali adalah kecubung ungu, kecubung es yang berwarna putih seperti layaknya seperti es batu, terus kecubung air yang warnanya bening, dan juga kecubung wulung. Lalu di antara beberapa jenis batu akik kecubung yang saya sebutkan tadi, manakah yang bisa dipakai sebagai sarana proteksi, seperti halnya batu akik fosil gali kelor, batu akik badar besi, atau fosil gali asem? Ya, perlu sahabat-sahabat ketahui bahwasanya memang ada batu akik kecubung yang bisa dipakai sebagai sarana proteksi, seperti halnya gali kelor, badar besi, dan gali asem. Tentunya bukan pada batu akik kecubung yang berwarna ungu dan putih, yaitu lebih tepatnya pada batu akik kecubung yang berwarna hitam atau yang biasa disebut dengan kecubung wulung. Ya, kecubung wulung ini juga sangat terkenal sekali. Zaman dahulu menurut cerita-cerita orang tua-tua dahulu,
bahwasanya batu akik kecubung wulung ini sangat digemari oleh orang-orang yang berpengaruh, terutama orang-orang yang dijuluki sebagai jawara atau seorang pendekar. Di zaman dahulu, selain fosil gali kelor, badar besi, gali asem, akik kecubung wulung ini juga sering dipakai sebagai ageman untuk orang-orang tertentu, khususnya seorang jawara atau pendekar di zaman dahulu. Karena batu akik kecubung wulung ini secara alami dipercaya energinya bisa menunjang sebagai sarana kewibawaan, juga bisa dipakai sebagai sarana proteksi, baik proteksi fisik ataupun proteksi gaib. Lalu kenapa batu akik kecubung ini tidak semuanya bisa dipakai sebagai sarana proteksi? Di sini akan saya jelaskan sedikit alasannya. Ya, karena batu akik kecubung yang berwarna ungu itu lebih dominan mengarahnya sesuai dengan cakra yang ada di dalam tubuh kita yang berwarna biru keunguan, yaitu cakra ajna, mata ajna, yang tidak ada hubungannya dengan proteksi, melainkan ada hubungannya dengan ketajaman intuisi, juga pengasihan secara umum. Terus kecubung yang berwarna putih, katakanlah kecubung es atau kecubung air, ini lebih dominan ke cakra, ke bagian tubuh kita, terutama bagian tangan dan bagian atas kepala atau ubun-ubun yang biasa disebut dengan cakra mahkota, yaitu cakra tertinggi yang berwarna putih seperti matahari pas di atas kepala kita. Karena warna ini pun juga menyesuaikan, juga mempunyai pengaruh. Selain dari batunya sendiri, warna pun juga mempunyai vibra energi tersendiri. Sedangkan akik kecubung wulung ini mempunyai unsur warna hitam yang menyimbolkan sebuah kekuatan, sebuah keabadian. Ada juga yang mengatakan bahwa hitam ini simbolnya netral. Jika dalam sebuah arah, maka hitam ini menyimbolkan arah utara, yang mana utara ini pusat dari sebuah kekuatan alam, sehingga sudah sesuai jika kecubung wulung ini jika dipercaya sebagai sarana proteksi. Karena zaman dahulu simbol-simbol ini juga mempunyai arti, tidak sembarangan, tidak syukur hanya dalam bahasa saja, mempunyai makna, juga mempunyai manfaat yang bisa kita ambil jika kita mau memahami, jika kita mau menghayati, dan jika kita mau mengkaji lebih dalam makna apa yang terkandung di dalam isyarat, termasuk yang diisyaratkan oleh warna tersebut. Namun apakah setiap batu kecubung wulung bisa dipakai sebagai sarana penunjang kewibawaan dan juga bisa dipakai sebagai sarana proteksi? Jawabnya tetap tidak bisa semuanya, teman-teman. Maksudnya tetap tidak semuanya bisa dipakai seperti apa yang saya katakan. Bahannya ini memang benar-benar berkualitas, yang menghimpun energi secara alami cukup kuat atau tidak. Karena untuk mendapatkan bahan yang berkualitas atau batu akik kecubung yang berkualitas, ini memang juga tidak mudah. Untuk mendapatkan batu akik kecubung, mungkin kita bisa membelinya, mungkin kita bisa mendapatkannya. Namun untuk mendapatkan batu akik kecubung yang memang benar-benar bertuah, yang memang benar-benar menghimpun energi secara alami yang kuat, ini cukuplah langka, teman-teman. Bahwasanya setiap benda yang bertuah, setiap benda yang mempunyai keistimewaan, katakanlah sebuah permata, batu akik, ataupun benda-benda bertuah lainnya, ini sangatlah langka. Tapi kenapa di zaman sekarang kok banyak sekali? Dikarenakan zaman sekarang lebih mengutamakan kebanyakan memakai batu-batu tersebut hanyalah sebagai perhiasan. Sedangkan zaman dahulu orang memakai batu akik sebagai cincin atau batu liontin tidak hanya dipakai sebagai perhiasan saja, melainkan dimanfaatkan dari segi energi secara alami yang terkandung di dalamnya, atau dalam bahasa lain yaitu tuahnya, fungsinya, manfaatnya, atau khasiatnya yang biasa disebut dengan jimat. Begitu. Ya, baik, pada perjumpaan kali ini cukup sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.